Halo, saya Ahmad Taqiyuddin dari Ilmu Ekonomi FEB UGM. Di sini saya akan membahas tentang rethinking our relationship with social media. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada Anda, dalam sehari Anda berapa kali spend time di Instagram? Mungkin Anda ngerasa cuma 5-10 menit, tapi berapa kali dalam sehari itu? Saya sehari Anda spend 2-3 jam. Lalu dalam seminggu berapa jam? Itu kayak kerja part-time loh. Berarti Anda itu part-timer di Instagram. Sementara you didn't get pay anything kan? Yang get the money siapa? Ya perusahaan social media ini kan? For you, just wasting your time. They get money because you are not productive. Awesome kan? Digital media dan segala isinya yang terdengar selama ini hanya hingar-bingar, fabulous, bahwa teknologi itu wonderful, dan sebagainya. Tetapi ada juga loh ternyata sisi gelapnya. Salah satunya adalah impact sosial media terhadap perilaku dan pikiran manusia atau psikologi manusia. Di era multigenerasi yang didominasi oleh generasi millennials dan generasi Z saat ini, yang sangat terasa adalah mental health issue. Seorang sosiolog bernama Irving Gablin menyatakan bahwa manusia itu sejatinya selalu ingin menunjukkan yang terbaik dari dirinya, atau the idea of self, which is nothing wrong. That's just the way we are. Itu adalah sifat alamiah manusia. Tapi ketika memasuki sosial media, misalnya Instagram, semua yang diposting itu jadi bagus-bagus kan? Muka glowing, kulit mulus, jerawat, flek itu tidak terlihat karena menggunakan filter. Tapi bagi Anda atau kita yang selalu mengikuti perkembangan itu setiap harinya, yang selalu melihat kesempurnaan yang palsu itu yang terekspos setiap harinya, lama-kelamaan kita akan membandingkan diri kita dengan hidup orang lain yang terlihat fabulous dan menarik itu. Akhirnya, kita akan menemukan banyak sekali kekurangan yang ada pada kita atau yang kita miliki. Misalnya, kok muka gue nggak mulus ya? Kok wajah gue nggak glowing ya? Kok kulit gue gelap ya? Atau kok badan gue kalau di foto kelihatannya full banget ya? Atau I have to be as skinny as her. Dan gerutuan-gerutuan lainnya. Yang mana itu membuat mental Anda terganggu. Jika mental Anda terganggu, maka Anda tidak bisa produktif. Kemudian, kalau kita berbicara masalah relationship, yang namanya relationship pasti pernah punya pengalaman pacaran, terus putus, atau divorce bagi yang sudah menikah. Terus ada satu kasus di mana ketika perpisahan yang terjadi, salah satu atau dua orang ini saling stalking. Dia sekarang ngapain ya? Cewek dia sekarang siapa ya? Cowok dia sekarang siapa ya? Dia sekarang lagi ngegebet siapa sih? Dia sekarang lagi dekat sama siapa sih? Atau dia nge-like cowok siapa ya? Dan pertanyaan-pertanyaan kepo lainnya yang tidak berkesudahan. You know, you like driving crazy guys. Nggak perlu deh kayak gitu. Karena life in general itu udah full of struggle. Hidup itu udah cukup keras, nggak perlu nambah-nambahin hal-hal yang nggak penting yang mengganggu mental kita. Jadi, kok menurut saya teknologi ini ngatur cara kita berperilaku ya, ngatur cara kita ngerasa ya, dan itu salah. Kenapa? Karena manusia seharusnya punya otoritas terhadap teknologi, bukan teknologi yang punya otoritas terhadap kita. So, that's only 2 example. Kalau Anda ingin lebih mempelajari dan memahami secara lebih mendalam, Anda akan punya banyak sekali atau menemukan banyak sekali downside dari perkembangan digital teknologi atau sosial media. Tapi, bagaimana jika kita ingin mengembangkan, memperluas, memasarkan produk, atau mengembangkan dan mempromosikan personal branding kita? Itu kan butuh sosial media. Ya silahkan, that's okay. Again, selama Anda yang menggunakan teknologi, bukan teknologi yang menggunakan Anda. Misalnya, Anda mau berbisnis makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Ya silahkan, gunakan sosial media itu untuk ladang mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dan mempromosikan bisnis Anda. Lalu, jika Anda ingin memperbesar atau mengembangkan personal branding Anda, ya silahkan, go ahead.
Gunakanlah sosial media itu untuk mempromosikan personal branding Anda selama mental Anda tidak terganggu dan kuat. Tapi pada dasarnya kita kan manusia ya, kita akan affected, entah itu skalanya 1 atau 10. Nah, disinilah pentingnya kita untuk aware, untuk mencari tahu seberapa banyak sih kita affected-nya, entah itu skala 1 atau 10. Jika Anda merasa sudah terganggu mentalnya, silakan Anda rehat dan istirahat dari sosial media. Kemudian, setelah Anda rehat, setelah Anda sehat kembali, setelah Anda segar kembali, Anda akan dapat mempermudah untuk rethinking our relationship with social media. Lalu, apa sih manfaat dari kita meminimalisasi atau mengurangi atau bahkan tidak menggunakan sosial media? Terdapat beberapa manfaat, diantaranya adalah 1. Anda akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan mengembalikan kemampuan konsentrasi, fokus, serta atensi Anda pada apa yang penting. Terdapat satu penelitian mengatakan bahwa jika manusia itu terlalu banyak mengkonsumsi informasi dan jika sudah banyak informasi yang ada dalam pikirannya, maka dia akhirnya akan jadi bingung. Dia akan jadi tidak fokus dan dia tidak akan bisa membedakan mana yang penting dan mana yang nggak penting. Ketika orang kehilangan fokus, maka dia akan cenderung untuk berpikir negatif, berkutat pada apa yang menjadi kesalahan dalam hidupnya, apa yang salah dalam hidupnya, dan melupakan bahwa apa yang sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian, manfaat yang lainnya adalah ketika Anda bekerja, Anda akan lebih fokus, Anda akan lebih detail, terperinci, dan mendalam karena Anda tidak terdistrak dengan hal-hal lain seperti sosial media. Lalu, bagaimana cara untuk rethinking our relationship with social media? Menurut Cal Newport, seorang penulis buku Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World, mengatakan bahwa terdapat beberapa cara efektif untuk melakukan rethinking tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah dengan melakukan decluttering digital atau menghapus seluruh aplikasi yang tidak mendatangkan manfaat untuk Anda pada gadget Anda. Hapus, buang jauh-jauh, hempaskan aplikasi-aplikasi yang tidak berguna, yang tidak mendatangkan kemanfaatan bagi kehidupan Anda. Lalu yang kedua adalah rehat sejenak atau puasa 30 hari dari penggunaan gadget. Mengapa hal ini perlu dilakukan? Karena otak harus istirahat, karena otak kita selalu mengalami gempuran-gempuran informasi yang datang begitu cepat. Lalu, bagaimana cara kita untuk istirahat dari gadget tersebut? Caranya adalah dengan mengubah perilaku online menjadi perilaku aktivitas offline atau fisik. Misalnya, dengan menyendiri atau dalam hal ini, Cal Newport mengatakan solitude deprivation, yaitu membuat diri kita menjadi orang yang bosan, karena dengan kebosanan ini otak kita akan berpikir atau menemukan banyak ide-ide kreatif. Atau kegiatan offline lainnya, diantaranya adalah melukis, menggambar, menulis buku, membaca buku, mendengarkan musik, atau bahkan berkumpul dengan teman-teman dekat Anda dan berdiskusi santai membahas masalah isu politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah menata kembali teknologi atau memikirkan kembali teknologi. Ketika kita sudah rehat 30 hari, ketika otak kita sudah fresh, kita akan lebih mudah untuk memikirkan dan milih mana aplikasi yang dapat kita download dan mana aplikasi yang tidak perlu kita download. Istilahnya, gadget ini Anda reset ulang, kembali ke setelan awalnya atau ke pabrik awalnya. Kuncinya adalah Anda ketahui dan cermati apa yang terbaik bagi hidup Anda. Let's think about it before you do it. Bagaimana? Tertarik dengan penjelasan saya? Yuk cobain.